Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Mattaqanallahu bituli hayatihi syarifah. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Zaman sekarang ini, ketika adzan Jumat berkumandang, banyak orang yang tidak bergegas ke masjid. Mereka malah melakukan kegiatannya masing-masing seperti jual beli. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa hukum orang melakukan jual beli ketika adzan Jumat berkumandang? Pertanyaannya, apa hukum jual beli tatkala ada panggilan adzan untuk sholat Jumat? Kalau kita berbicara tentang kewajiban sholat Jumat, itu kewajiban sholat Jumat adalah khusus untuk kalangan laki-laki kaum muslimin. Adapun ibu-ibu muslimat tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tentu yang ditanyakan adalah apa hukum orang laki-laki tetap berjualan di saat ada panggilan adzan sholat Jumat. Kalau jual belinya, misalnya ini ada orang laki-laki menjual barangnya dan ada pembeli juga laki-laki membeli apa yang dibutuhkannya tepat pada saat adzan atau juga pada saat pelaksanaan sholat Jumat, maka jual belinya hukumnya ini ya, tetap sah, tapi berdosa. Jadi kalau akad jual belinya tetap sah, tapi berdosa. Berdosa kenapa? Karena sebenarnya tatkala adzan sholat Jumat itu fadharul bai', hendaklah kalian meninggalkan jual beli dan bersegeralah pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Yang mana sholat Jumat pertama dibacakan khutbah, maka umat Islam hendaklah mendengarkan khutbah dari sang khotib, kan begitu. Kemudian dilaksanakan sholat Jumat. Nah ini kalau ada orang laki-laki tidak hadir Jumat, hukumnya dosa. Ada orang laki-laki ya tidak hadir sholat Jumat tanpa uzur, ya apalagi tidak sholat Jumat karena jualan, itu hukumnya adalah dosa. Tapi prosesi jual belinya itu tetap sah. Ya memang ada di dalam hukum ya. Ada orang sholatnya itu sah menurut fikih, tapi dia berdosa. Loh, kok bisa? Ya misalnya ada orang laki-laki atau perempuan juga mencuri sarung misalnya, mencuri mukena misalnya. Mencurinya itu kan dosa kan? Tapi hasil curiannya itu kemudian dipergunakan untuk sholat. Loh, sholatnya itu sah menurut fikih, tapi dia berdosa. Ya, karena sholat yang sah itu kalau memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya itu enggak ada yang namanya harus menggunakan pakaian yang bukan hasil dari mencuri, enggak ada ya. Tapi perbuatan mencuri itu dosa. Hanya saja orang yang sholat dengan pakaian hasil curian, urusan diterima oleh Allah atau tidak diterima, ini sulit untuk diterima oleh Allah. Tapi amalia sholatnya itu tetap sah kalau memenuhi rukun dan syarat sholat. Begitu ya. Demikian juga tentang jual beli di hari Jumat. Jual belinya
Asalkan barang yang diperjualbelikan itu memenuhi syariat, memenuhi kriteria syariat, misalnya barangnya barang yang halal, milik sendiri, dijual, ya. Dan juga cara membelinya sesuai dengan aturan syariat, maka sah, tetap sah. Hanya karena dilakukan di hari Jumat, waktunya sholat Jumat, maka baik penjual maupun pembelinya ini sama halnya dengan telah berbuat dosa. Begitu, jelas ya? Baik. Pak Kiai, banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Contohnya, tai lalat di wajah atau di bagian tubuh lainnya. Yang ingin saya tanyakan, apa hukum menghilangkan tai lalat di wajah atau di bagian tubuh lainnya? Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang sengaja membuang tai lalat ya, yang ada di tubuhnya? Itu ada beberapa kriteria. Kalau tai lalat tersebut menyebabkan sakit, misalnya gatal sekali, ya karena dia memang ada suatu penyakit lain gitu ya, maka ada tumor kecil misalnya, maka dia tidak apa-apa, itu namanya berobat. Asalkan ada dokter yang betul-betul terpercaya mengatakan ini tai lalat harus dilepas, misalnya di sini karena di bawah tai lalat ini ada unsur penyakit. Misalnya tumor dan lain sebagainya gitu ya. Maka boleh dia menghilangkan tai lalat untuk tujuan tadawi, berobat, penyembuhan, itu satu. Yang kedua, kalau di dalam wajah ya atau di dalam tubuh itu ada tai lalat terlalu banyak sehingga orang lain melihat orang ini aib. Aib itu kurang baik. Ya enggak? Kalau menghilangkan aib niatnya, maka boleh juga. Misalnya terlalu banyak gitu, menyebabkan orang lain melihat itu maaf ya, seperti jijik gitu ya misalnya. Maka untuk menghilangkan tai lalat yang seperti itu sifatnya boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalnya ada satu bagian wajah atau apa saja lah ya, itu diniati untuk penampilan lebih oke gitu ya. Artinya untuk kesombongan, ya, atau untuk ganteng-gantengan gitu ya, itu nggak boleh niatnya, paham ya? Jadi ada kriterianya, nggak semuanya kalau menghilangkan tai lalat itu haram atau boleh, nggak begitu. Ada kriteria-kriteria tertentu, tujuannya apa? Kalau litajmil untuk memperindah atau untuk gaya-gayaan gitu ya, nggak boleh, ya, nggak boleh kalau untuk gaya-gayaan lah gitu. Tapi untuk liizalatil aib, untuk menghilangkan aib tadi itu memang orang ini sebenarnya baik puasa, tapi ada penyakit tertentu menyebabkan wajahnya ini kemudian timbul tai lalat yang banyak, menyedihkan atau menjijikkan gitu ya, maka boleh dihilangkan. Ya enggak? Atau kalau tai lalat tersebut mengganggu karena kesehatan, mungkin saja terjadi. Maka yang demikian ini boleh jadinya menghilangkannya. Begitu, jelas? Baik. Pak Kiai, zaman sekarang ini banyak seorang santri yang ingin dekat dengan gurunya. Namun mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara agar seorang santri dicintai oleh gurunya? Seorang santri yang ingin dicintai oleh gurunya, pertama anak tersebut ya harus meletakkan diri baik di pesantren, kemudian berusaha untuk mencari perhatian tapi dengan cara yang elegan ya, mencari perhatian gurunya. Misalnya kalau gurunya itu punya kantor misalnya ya, maka dia sering nyapu di kantor atau membersihkan jendela kantor gurunya, kan gitu ya. Atau sesuatu yang memang terkait langsung dengan gurunya, begitu ya. Maka sang guru tersebut menjadi tahu, oh Fulan, Ananda Fulan, ini baik anaknya, ya begitu ya. Kalau misalnya gurunya mau pergi kemana itu mencari sendal gurunya ditatahkan, begitu. Ini trik-trik yang menyebabkan seorang guru kadang-kadang menjadi senang karena
merasa diperhatikan. Orang ya siapapun statusnya kalau diperhatikan oleh orang lain, maka orang tadi yang diperhatikan itu pasti akan merasa jatuh simpatik gitu ya. Rasa simpatik itu menjadi ada. Kalau sudah gurunya ini simpatik kepada siapa? Muridnya, maka ada kesinambungan, ada perhatian, begitu, saling misalnya. Itu caranya. Masih banyak. Atau anak tersebut berprestasi. Bukan sekedar juara 1 ya di kelas, tapi bisa juara pelajar, bahkan juga bisa mewakili pesantrennya, ya enggak? Itu demikian. Yang kedua, di samping dia prestasi, dia juga peduli kepada kepentingan gurunya. Mendekatkan diri, begitu ya enggak? Atau ya minta antarkan orang tua kalau misalnya masih malu ya, diperkenalkan fulan. Maka orang tua juga perlu untuk ikut campur dalam masalah ini ya, agar sang kiai tersebut kenal persis dengan murid yang bersangkutan. Kalau sudah kenal, maka ada terjalin rasa dekat. Kemudian menjaga adab sopan santun terhadap gurunya. Karena kadang-kadang guru atau kiai itu ada anak yang suka mendekat, tapi cara mendekatnya enggak bisa. Mohon maaf, misalnya berperilaku kurang ajar misalnya ya. Maka hilang rasa simpatik gurunya itu. Begitu. Ya rugi kalau gurunya rasa hilang simpatiknya kepada murid, itu rugi. Ya muridnya rugi, nggak dapat apa-apa, biasanya begitu. Jelas ya? Baik. Pak Kiai, ada anak kecil yang belum balik memegang Al-Quran dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah anak kecil yang belum balik memegang Al-Quran tanpa memiliki wudhu? Memegang Al-Quran bagi anak kecil. Anak kecil ada 2 macam. Anak kecil yang murohik itu sudah dekat dengan balik. Umumnya anak laki-laki saja saya katakan balik itu usia 15 tahun. Ada anak yang baru usia 13 tahun, dia belum balik, tapi dia sudah tahu kehidupan. Dia tahu halal dan haram ya. Nah, kan masih banyak semacam itu ya. Maka yang demikian tidak boleh memegang Al-Quran, maka harus dengan wudhu. Ya enggak? Tapi andai kata anak yang belum balik itu memegang Al-Quran, dia tidak berdosa. Dia belum balik tapi tidak punya wudhu, memegang Al-Quran. Itu tidak berdosa. Tapi sebaiknya karena sudah murahik, sudah mengenal hukum halal, haram. Bahkan anak murahik itu sendiri andai kata mengimami, dia belum balik, sah, ngimami sholat sah. Namun untuk balita di bawah 5 tahun itu tidak boleh. Dia pegang Al-Quran tidak boleh. Maka orang tua yang wajib untuk melarangnya. Karena Al-Quran ini bukan buku sembarangan. Ini kan kitab suci. Meletakkannya juga harus di tempat terhormat. Ya enggak? Justru yang kecil, anak kecil tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau andai kata ada anak kecil sekali, balita pegang Al-Quran, yang dosa orang tuanya. Tapi kalau seperti kalian, usia 13 tahun, 14 tahun, ya enggak? Itu andai kata memegang Al-Quran tanpa wudhu, dia tidak berdosa. Tapi seharusnya dia tetap berwudhu karena anak sekalian ini sudah bisa berpikir. Sudah diajari ini halal, ini haram, begitu ya enggak? Beda dengan anak yang sudah balik pegang Al-Quran tanpa wudhu, dosa. Jelas? Sekali lagi, jadi kalau anak murahik usia sudah dekat balik, dia pegang Al-Quran tetap wajib wudhu. Tapi andai kata dia tidak wudhu, pegang Al-Quran tidak berdosa. Sedangkan anak yang sangat kecil sekali, balita, maka tidak boleh, dilarang pegang Al-Quran. Karena bukan mainan Al-Quran itu. Maka yang tua yang berdosa, andai kata membiarkan anak balita pegang Al-Quran. Begitu, jelas? Pak Kiai, zaman sekarang ini sudah banyak santri yang enggan untuk berkhidmat kepada gurunya. Karena mereka tidak tahu apa manfaat dari berkhidmat. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa manfaat dari seorang santri yang berkhidmat kepada gurunya?
khidmat seorang santri kepada gurunya, maka itu pintu untuk futuh. Pintu seorang santri untuk futuh. Futuh itu terbuka, hatinya terbuka, ilmunya terbuka, manfaatnya juga terbuka bagi umat. Artinya calon sebagai tokoh-tokoh masyarakat itu salah satu jalurnya adalah lewat khidmat. Khidmat seorang santri kepada gurunya. Khidmat kepada guru ada dua macam. Khidmat secara langsung, ya, secara person. Misalnya saya sebagai guru, ya. Kemudian ada santri yang khidmat kepada saya dengan kepentingan saya. Saya jalan, dituntun misalnya, ya dah. Saya punya tas dibawakan, itu khidmat secara langsung namanya. Ya. Nah, yang kedua khidmat secara tidak langsung. Apa itu? Misalnya di sini ada aula, menyapu aula. Itu kan tidak berkaitan dengan saya secara pribadi. Tapi apa? Di sini kan perlu juga dibersihkan. Andai kata aula ini kotor, saya akan mengajarkan gak enak juga. Maka santri yang khidmat membersihkan aula atau juga kemaslahatan pesantren, ini juga namanya khidmat. Ya, walaupun tidak langsung. Nah, fadilah atau faedah orang yang berkhidmat, pertama dikatakan man khadam khudim. Siapa orang yang mau berkhidmat, suatu saat dia akan dikhidmati oleh orang lain. Dan itu saya rasakan sendiri. Saya dulu di Mekah, di tempatnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di samping saya belajar ilmu, saya juga banyak berkhidmat. Bahkan alhamdulillah kalau saya hitung-hitung, mungkin khidmat saya itu 60% daripada saya harus belajar kitab. Saya dulukan khidmatnya. Saya mengambil juga satu ibarat dikatakan qaddimil khidmat ala ta'allum. Qaddimil khidmat ala ta'allum. Dulukan berkhidmat daripada belajar ilmu. Andai kata waktu berkhidmat dengan belajar itu bertabrakan. Ini selalu saya sampaikan kepada para santri di mana saja. Saya katakan, ayo ikuti ini peribahasa qaddimil khidmat alat ta'allum. Dulukan berkhidmat daripada belajar. Bila mana waktunya antara khidmat dengan belajar kitab, belajar ilmu itu bertabrakan. Ya, tapi kalau bisa bagi waktu di saat belajar di kelas belajar, di saat khidmat-khidmat, ini dapat dua. Tapi andai kata suruh pilih, orang itu suruh pilih khidmat atau pilih belajar. Kalau saya pribadi pilih khidmat. Ya, maka Allah SWT kan mempunyai ilmu yang diberikan pada hambanya tanpa proses belajar. Namanya ilmu laduni. Ya, biasanya orang-orang yang ahli khidmat, tiba-tiba di masa tuanya ini menjadi orang yang alim, itu ada yang tanpa proses belajar kitab, namun Allah SWT memberikan ilmu laduni tersebut. Namun di zaman sekarang yang paling bagus adalah mengambil dua langkah. Apa? Pertama, cari khidmat. Itu ya. Gimana caranya berkhidmat? Yang kedua, jangan sampai karena alasan khidmat lantas tidak mau belajar kitab. Karena Allah tidak pasti memberikan ilmu laduni kepada orang ahli khidmat, tidak pasti. Ya, maka ilmu itu diambil dari belajar. Cuman kalau misalnya waktunya bertabrakan antara khidmat dengan belajar kitab, dulukan khidmat. Misalnya begini, ini ada waktu mengaji, ya. Misalnya, terus saya ada perlu, ambilkan saya minum, gitu. Ya, maka tinggalkan kelas ini, mengambilkan minum. Padahal di sini kan waktunya ngaji kan, itu namanya mendahulukan khidmat daripada belajar di saat waktunya bersamaan. Begitu ya. Nah, adapun fadilah khidmat, pertama orang berkhidmat kepada ulama khususnya ya. Dia ini sebagai pecinta ulama, dia dapat pahala, dapat nadroh dari orang yang dikhidmati atau dari gurunya. Apa nadroh? Yaitu pengawasan dan doa-doa dari gurunya secara langsung. Tatkala gurunya mengatakan jazakallah khairan katsira, itu doa. Ya dah. Jadi kalau diyakini setiap kita berkhidmat kepada orang dan orangnya mengatakan syukron jazila
atau mengatakan jazakallah khairan katsira. Ini doa semuanya. Begitu. Ini akan berimbas pada kehidupan sang anak atau santri tersebut kelak tatkala dewasa. Dia akan mengerti, oh ini dulu aku hasil khidmat. Karena dikatakan man khodam khudim. Siapa orang yang mau berkhidmat, suatu saat dia akan dikhidmati oleh orang lain. Begitu. Itu fadilah berkhidmat. Di samping Allah SWT akan memberikan futuh, keterbukaan bagi orang-orang yang ahli khidmat. Jelas ya? Baik. Pak Kiai, banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam pesantren di zaman ini. Pertanyaan saya, apa manfaat orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam pesantren di zaman ini? Orang tua memondokkan anaknya atau memasukkan anaknya ke dalam pesantren, ya belajar di pesantren seperti kalian-kalian itu ya. Maka tatkala anaknya itu mengerti agama, ya dimulai dari belajar Al-Quran. Barang siapa yang dia ini pandai membaca Al-Quran, maka secara otomatis orang tuanya, ayah dan ibunya itu dipersiapkan mahkota dari surga. Itu baru belajar Al-Quran dan bagus bacaannya Al-Quran. Ya dah? Otomatis seakan-akan kita ini membelikan tiket kepada orang tua atau bagi orang tua untuk masuk surga. Kalau kita mau di pesantren. Maka orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu juga sama halnya mereka ini booking tiket. Booking tiket masuk surga. Dengan apa? Yaitu dengan memasukkan anaknya ke pesantren. Karena anaknya pasti belajar agama, kan begitu. Nah, orang yang mengerti agama, maka orang tuanya akan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi luar biasa. Kalau kita besok-besok kalian punya keluarga, punya anak, gitu ya. Apalagi sekarang kalian di pesantren. Jangan sampai anak-anak kita, anak-anak kalian itu enggak mondok. Karena apa? Rugi kita. Kalau kita mempunyai anak masuk pesantren, maka pahalanya mengalir bagi kita. Nanti tatkala santrinya atau anaknya ini menjadi orang tua atau dewasa dan orangnya menjadi orang yang soleh atau solihah, maka secara otomatis orang tua yang membiayai anaknya saat mondok ini pun dapat pahala kiriman terus menerus. Ya, itulah fadilahnya jika orang tua memondokkan atau memasukkan anak ke dalam pesantren. Jelas ya? Alhamdulillah orang tua kita memondokkan kita. Ya dah. Juga kalian juga demikian orang tuanya masing-masing memondokkan ya. Maka seakan-akan orang tua kita membelikan tiket untuk dirinya buat apa? Masuk surga. Jelas ya? Alhamdulillah. Telah selesai dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.